Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Talaq merupakan surah ke-65 dalam urutan Mushaf Al-Quran dan terdiri dari 12 ayat. Nama At-Talaq berarti perceraian, yang diambil dari kata pertama pada ayat pertama surah ini. Surah ini tergolong sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Surah ini secara khusus memuat tuntunan hukum syariat yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, terutama tata cara dan aturan ketika hubungan pernikahan menghadapi jalan perceraian. Secara garis besar, isi kandungan surah At-Talaq mengatur ketentuan-ketentuan hukum perceraian agar tetap berjalan sesuai syariat dan asas keadilan. Surah ini menjelaskan tata cara menjatuhkan talak yang benar, yaitu saat istri dalam keadaan suci dan belum digauli, serta kewajiban menghitung masa iddah secara tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suami mengusir istri yang sedang menjalani masa iddah dari rumahnya, kecuali jika istri tersebut melakukan perbuatan keji yang nyata. Ketentuan ini dihadirkan untuk memberikan kesempatan mediasi dan membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk rujuk kembali secara baik-baik. Selain aturan perceraian, surah At-Talaq juga membahas secara terperinci mengenai hak-hak wanita yang ditalak selama masa iddah maupun setelahnya. Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil berhak mendapatkan nafkah serta tempat tinggal dari suaminya hingga ia melahirkan. Begitu pula bagi wanita yang menyusui anak dari mantan suaminya, ia berhak menerima upah atau imbalan yang layak atas jasa penyusuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan agar segala urusan pemenuhan nafkah dan hak anak diselesaikan melalui musyawarah dengan cara yang patut dan penuh kebijaksanaan. Pesan sentral yang sangat menonjol dalam surah At-Talaq adalah pentingnya ketakwaan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah ujian rumah tangga. Di dalam surah ini terdapat ayat-ayat yang sangat masyhur mengenai janji kemudahan, jalan keluar dari kesulitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa siapapun yang bertakwa kepadanya, maka dialah yang akan mencukupkan segala kebutuhannya, serta meringankan setiap beban urusannya. Pesan ini menjadi penguat jiwa bagi hamba yang sedang menghadapi persoalan hidup agar tidak berputus asa. Di samping tatanan hukum keluarga, surah At-Talaq memuat peringatan keras bagi kaum atau negeri yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana umat terdahulu mengalami kebinasaan dan kerugian yang nyata akibat pembangkangan mereka terhadap hukum-hukumnya. Peringatan ini diselipkan sebagai pelajaran berharga bagi umat Nabi Muhammad SAW agar senantiasa taat dan patuh pada aturan syariat demi keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai pembanding atas ancaman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang sangat mulia bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka yang memegang teguh petunjuk Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya dan memperoleh rezeki yang amat baik di sisinya. Janji manis ini menjadi pendorong semangat bagi kaum muslimin untuk senantiasa sabar, konsisten, dan istiqomah dalam ketaatan. Pada bagian akhir surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keagungan kekuasaannya, yang telah menciptakan 7 langit dan bumi yang serupa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melingkupi segala sesuatu ditampakkan, agar manusia menyadari betapa maha luasnya ilmu dan kebesaran penciptanya. Dengan memahami kebesaran Sang Maha Pencipta, manusia diharapkan dapat menundukkan jiwa dan raganya untuk tunduk patuh terhadap seluruh perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kegelapan jiwa, penawar bagi hati yang terluka, dan petunjuk agung yang tak pernah menyesatkan bagi siapa saja yang merindukan ketenangan. Semoga setiap ayat yang kita baca dan tadaburi senantiasa melembutkan hati kita, memperbaiki akhlak kita, serta menuntun langkah kita menuju keridhoannya yang abadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.